Shalom jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Dalam rangka menyongsong Paskah, GKI Gading Serpong ingin mengajak jemaat beserta keluarga mempersiapkan diri lewat pelaksanaan kalender 40 Aksi Paskah. Aksi Paskah ini diselenggarakan selama 40 hari, mulai Rabu Abu hingga Minggu Paskah, yang berisi aksi harian sederhana dan berakar dari refleksi Alkitab. Caranya mudah. Pertama, open highlight 40 aksi Paskah pada akun Instagram GKI Gading Serpong. Kedua, do setiap aksi Paskah sesuai tanggal pada kalender. Ketiga, share aksimu pada media sosial. Jangan lupa tag @IG GKIGS dan cantumkan hashtag 40 aksi Paskah GKIGS dan hashtag aksi Paskah ke XX. Mari siapkan hati, bersama kita menyongsong Paskah lewat 40 aksi Paskah. Selamat malam Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih. Mari bersama kita memulai ibadah Rabu Abu kita pada hari ini dengan berhimpun bersama. Di dalam riuhnya hidup dan rapuhnya diri, kami datang kepadamu ya Allah, Sang Pemulih kehidupan. Di dalam gelapnya malam dan kelamnya dunia, kami datang kepadamu ya Allah, Sang Surya kehidupan. Mari bersama dengan bangkit berdiri kita bernyanyi, Kaulah ya Tuhan, Surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, Surya hidupku. Asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal. Di hadiratmu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, Firman hidupku. Kau beserta
Ibadah Rabu Abu malam ini berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan dulu. Hari ini kita merayakan Rabu Abu yang menjadi awal dari ziarah di masa Prapaskah. Masa ini menjadi momentum untuk memeriksa dan membersihkan diri dari segala dosa dan kesalahan maupun berbagai bentuk kepalsuan diri. Abu menjadi simbol yang menggambarkan kefanaan manusia dan pertobatan. Sehingga ibadah Rabu Abu menjadi undangan bagi kita untuk berefleksi dan bertobat dari dosa-dosa. Supaya kita terus mengingat bahwa hidup kita sebenarnya seperti butiran debu, fana dan membutuhkan pertolongan. Mari kita datang kepada Tuhan untuk menyesali dan mengakui dosa-dosa kita. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, malam ini kami datang kepadamu dalam ibadah Rabu Abu. Awal di mana kami kembali mengenang perjalanan Engkau menuju salib Golgota, berakhir pada kematian dan menuju kepada kebangkitan. Malam ini Tuhan, di hadapan Tuhan, di muka-Mu, kami sungguh umat yang hina. Kami sungguh tersungkur di hadapan Tuhan, karena seringkali kami mendukakan hati Tuhan. Kami seringkali tidak menghargai pengorbanan-Mu.
karena sikap, tindakan, dan perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang bertentangan dengan firman-Mu. Di malam Rabu Abu ini, kami ingin merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami sehingga apa yang kami baca dan kami dengar boleh menguatkan kami, menegur kami, supaya kami semakin menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah Tuhan kepada kami sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6, ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6, 16 sampai 21. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara serta melaksanakannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki kembali ibadah Hari Abu. Hari Abu adalah permulaan masa Prapaskah. Seringkali disebut Rabu Abu sebagai masa pertobatan, masa melakukan refleksi diri dan berpantang atau puasa untuk mempersiapkan diri untuk mengenang penderitaan Kristus, kebangkitan Kristus, dan penebusan dosa atas kita. Nah, mengapa pada hari raya Abu kita menerima abu di kening kita? Dalam perjanjian lama, abu sebagai tanda pertobatan atau penyesalan.
Misalnya dalam kitab Yoel diserukan, koyakkanlah hatimu dan pakaianmu dan jangan pakaianmu. Kenapa hati dan bukan pakaian? Koyakkan hatimu, jangan pakaianmu, menggambarkan bagaimana penyesalan. Lalu mereka menaruh abu di kepalanya. Dalam Esther juga, dalam kitab Esther, ketika Esther mendengar kabar tentang kondisi umat Israel, dia berseru kepada Tuhan, dan akhirnya dia juga memakai abu sebagai tanda pertobatan dan penyesalan. Jadi menerima abu adalah tanda mengingatkan kita untuk bertobat. Tanda akan ketidakabadian di dunia ini. Dan tanda bahwa satu-satunya keselamatan ialah dari Tuhan Allah saja. Abu juga dalam Ayub pasal 42 ayat 6, Daniel 9 ayat 3, Yunus 3 ayat 5-6, lambang duka cita, lambang sesal, lambang ketidakabadian atau kefanaan. Dengan menaruh abu berarti kita diingatkan bahwa kita fana, sehingga memanggil untuk hidup dalam semangat pertobatan sejati, karena kita sebenarnya tidak abadi dan fana. Kita adalah debu, artinya kita akan memiliki akhir, kita akan mengalami kematian. Tetapi tidak akan menjadi akhir dari kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal karena penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Berarti menoreh abu mengajak kita sepanjang Prapaskah untuk mengarahkan hati kepada Kristus yang telah sengsara, wafat, dan bangkit demi keselamatan kita. Jadi saudara-saudara, Rabu Abu mengingatkan akan penderitaan Kristus yang mengajak kita melakukan sebuah pertobatan. Dan sekaligus mengingat kebangkitan Kristus yang menjadi sumber agar kehidupan kita semakin lebih baik. Karena kita sudah ditebus. Ini yang harus kita renungkan, kita hayati, dan kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Penderitaan Kristus membuat kita mengalami pertobatan. Kebangkitan Kristus membuat kita bangkit dalam kehidupan yang baru, memiliki kualitas hidup yang baru, seperti apa yang Tuhan kehendaki. Hidup yang berkualitas digambarkan Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat 1-6 dan ayat 16-21. Yesus memberikan gambaran kepada kita tentang apa yang mungkin kita lakukan selama masa Prapaskah. Yesus menekankan pendekatan yang tepat terhadap 3 disiplin rohani. Soal sedekah, soal doa, dan soal berpuasa. Yang menarik saudara-saudara, Yesus tidak menekankan soal para murid yang memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Karena dia yakin para murid harus melakukan itu. Setiap kita wajib melakukan disiplin dalam hal memberi, berdoa, dan berpuasa. Sehingga penekanan Tuhan Yesus Kristus bukan pada melakukan itu, tetapi melakukannya dengan cara yang benar dan untuk alasan yang benar. Bagaimana Yesus mengajarnya? Apa yang coba ditekankan oleh Tuhan Yesus Kristus? Kalau kita perhatikan di dalam membahas 3 hal tadi, Yesus selalu mengatakan mulai dengan kalimat dan apabila kamu. Artinya Yesus yakin dan berasumsi mereka melakukan. Jadi kalau melakukan soal memberi, berdoa, dan juga berpuasa, bagaimana cara melakukannya?
Dalam 3 hal tadi, Yesus selalu mengatakan, melakukan soal memberi, berdoa, dan juga berpuasa. Para murid diajak jangan seperti orang munafik. Hipokrites, aktor yang biasanya memakai topeng atau memainkan peran, tidak menjadi dirinya sendiri, atau orang berwajah dua. Profesinya tidak cocok dengan praktek hidupnya, yang mengatakan satu hal tapi melakukan hal yang lain. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, berpura-pura percaya atau setia, tapi sebenarnya dalam hatinya tidak, atau suka atau selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya, dan sama bermuka dua atau berwajah dua. Dan biasanya orang munafik ini dinilai mudah melihat dan menilai kesalahan orang lain, tetapi tidak melihat kesalahannya sendiri yang mungkin justru lebih parah. Yesus pernah berkata kepada orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Matius 7 ayat 5. Jadi orang munafik cenderung menghakimi orang lain dan lalai melakukan introspeksi terhadap dirinya sendiri. Dan apa yang terjadi kepada orang-orang munafik itu? Yesus mengatakan jangan menjadi seperti orang munafik, sebab orang-orang munafik telah menerima upahnya. Upahnya adalah dipuji orang. Upahnya dinilai oleh manusia bahwa dia saleh, bahwa dia baik, dan sebagainya. Tapi Yesus mengajarkan, tetapi jika engkau melakukan dengan tulus dan bukan munafik, Dia berjanji akan memberikan upah. Jadi Yesus tidak peduli dengan tindakan murid-muridnya, tetapi Dia prihatin dengan motivasi apa yang dilakukan para muridnya. Dia prihatin dengan motivasi apa yang dilakukan oleh umatnya. Yesus berharap tindakan-tindakan umatnya, keputusan-keputusan umatnya yang mereka lakukan mengalir dari kasih Tuhan. Kasih kepada kabar baik, kasih untuk sesama yang membutuhkan dan dunia ini. Kasih yang seperti dirinya telah lakukan. Kasih yang memberikan dirinya sampai mati di kayu salib. Itulah yang harusnya mengalir dalam kehidupan muridnya untuk mencapai setiap umat yang Tuhan tempatkan di sekitar mereka. Kasih Kristus inilah yang harus menjadi kasih dalam diri kita yang terpenting di dalam melakukan tugas dan panggilan. Saudara-saudara, malam ini di hari raya Rabu Abu atau ibadah Rabu Abu ini, mari sejenak berhenti, kita memeriksa diri kita masing-masing. Apakah Anda dan saya terlalu sibuk dengan aktivitas kita dalam karya dan kerja kita? Kita ingin menjadi orang baik, orang peduli, dan orang yang membantu orang lain. Tapi seringkali motivasi kita tidak selalu bersih dan murni. Kadang-kadang apakah saya memilih melakukan sesuatu sehingga orang lain menganggap saya baik? Apakah saya pergi ke gereja atau kebaktian secara online karena di sanalah saya benar-benar ingin berada? Atau apakah saya hadir hanya karena saya harus? Dan ketika saya lelah, apakah saya mengabaikan orang yang mungkin membutuhkan bantuan? Apakah ke dalam suasana hati yang buruk, apakah saya melampiaskannya pada orang lain? Itulah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita.
Kita diajak sungguh-sungguh merenungkan semuanya itu. Seringkali kita melakukan yang baik, tapi sebagian besar waktu dan perhatian dan yang kita lakukan, kita fokuskan pada diri kita sendiri, untuk kepentingan diri kita sendiri, kebutuhan-kebutuhan kita sendiri. Itu sebabnya ada baiknya untuk merenungkan pilihan kita. Tanpa kita sadari, sebenarnya kebahagiaan kita ada pada orang-orang yang hidup di sekitar kita, di keluarga kita, di gereja kita, di tengah masyarakat. Jika kita renungkan, sebagian besar orang di sekitar kita itu bisa membawa sukacita dan kasih, walaupun ada banyak tantangan dan kesulitan. Tapi kalau kasih Kristus tadi itu hadir dalam hidup kita dan kita pancarkan, kesulitan dapat kita selesaikan. Dan setiap hari kehadiran dan kasih dan perhatian mereka adalah hadiah yang terbesar yang kita akan terima. Ibadah Rabu-Abu ini, mari kita menyadari akan pilihan keputusan kita. Apakah yang kita lakukan ketika memberi sedekah, ketika berdoa, ketika berpuasa, ketika kita melayani, ketika kita bekerja, ketika kita berbagi untuk orang lain, juga mengalir dari kasih Kristus dan kepedulian terhadap orang lain? Atau apakah semua yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang terbaik untuk diri kita sendiri dan bukan untuk Tuhan dan bukan untuk orang lain? Rabu-Abu dan minggu-minggu Prapaskah adalah waktu untuk refleksi diri dan tindakan. Bukan waktu sekedar hanya menyerahkan sesuatu atau bertobat, tetapi waktunya untuk melakukan sesuatu untuk sesama dan untuk Tuhan. Ini adalah waktu untuk memfokuskan hati kita kepada Tuhan dan sesama melalui seluruh kehidupan kita, dengan kasih yang mengalir dalam hidup kita, lewat kata-kata kita, tindakan kita, dan perbuatan kita. Apa yang akan Yesus lakukan untuk kita? Dia jelas telah melakukan banyak hal buat kita. Kalau kita sejenak merenungkan kasih Tuhan, merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan, apa yang sudah Tuhan berikan buat kita? Yesus sudah mengatakan, aku telah melakukan semuanya untukmu. Hidupku, nyawaku, kuberikan untukmu. Dan apa yang kau lakukan untukku? Jadi malam ini Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar mengalirkan kasih Kristus itu di tengah-tengah kehidupan kita dengan ketulusan, bukan karena kepentingan diri kita sendiri, bahkan bukan karena kita ingin dipuji. Malam ini mungkin kita harus belajar, misalnya berhenti menggerutu, sebaliknya bersyukur dalam segala hal. Mungkin 10-15 menit sebelum kita tidur, gunakan waktu untuk berdoa. Mendoakan keluargamu, mendoakan gereja, mendoakan bangsa. Mungkin kita seringkali tergoda melihat hal-hal buruk pada orang lain. Coba pusatkan perhatian pada hal-hal yang baik. Kita semua memiliki kesalahan. Akan lebih mudah orang mengabaikan kekurangan kita apabila kita sungguh-sungguh mengabaikan kekurangan mereka terlebih dahulu dan membangunnya dengan yang baik. Mungkin kita memiliki kesukaan berbicara tidak baik pada orang lain, dan biarlah perkataan kita murah hati dan penuh pengertian. Harganya sangat sedikit untuk mengatakan sesuatu yang baik dan membangkitkan semangat. Kita periksa lidah kita, apakah lembut atau tajam dan menjadi batu sandungan.
Kita belajar meninggalkan kebencian terhadap siapapun dan apapun. Sebaliknya pelajari disiplin kasih, karena kasih menutupi banyak dosa. Tinggalkanlah kekhawatiran dan kecemasanmu. Sebaliknya percayalah Tuhan, maka kecemasan akan menghabiskan energi kita. Hiduplah untuk hari ini, dan biarlah kasih Tuhan terus mencukupi kita dan berkarya dalam kehidupan kita. Dan ada banyak hal. Jadi Bapak Ibu sekalian, di malam Rabu Abu ini, kita kembali merefleksikan diri kita. Betapa besar kebaikan Tuhan buat kita. Dan seberapa jauh kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan apakah ketika kita melakukan banyak hal itu, kita anggap buat Tuhan, padahal buat diri kita sendiri, kebanggaan kita, kesombongan kita, dan kepentingan diri kita sendiri. Mari kita bersatu. Tuhan, malam Rabu Abu, malam di mana kami merefleksikan diri kami, malam di mana kami diajak mengingat bahwa penderitaan mengajak kami melakukan pertobatan dan membangun kualitas hidup. Biarlah kami melakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kami sendiri. Untuk mengagungkan Tuhan dan bukan mencuri kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami ingin terus belajar menjadi alat-Mu, mengalirkan kasih keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Kasih yang tanpa pamrih, kasih yang penuh pengorbanan, kasih yang penuh pelayanan tanpa menuntut. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat sekalian, sebagaimana panggilan pertobatan yang telah kita dengarkan melalui sabdanya dan juga kesiapan hati untuk mempraktekkan kesalehan sejati di masa prapaskah ini, marilah kita menyelidiki segala perbuatan dan menyatakan tobat di hadapannya. Ya Tuhan, Engkau mengetahui kalau kami duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiran kami dari jauh. Engkau memeriksa kami. Kalau kami berjalan dan berbaring, sebab segala jalan kami Engkau maklumi. Engkau memaklumi segala kerapuhan kami. Meski Engkau rindu agar kami selalu setia mengikuti segala kehendak-Mu dan bahkan dekat pada-Mu ya Tuhan. Tetapi Engkau tetap menerima dan merengkuh kami dan menyediakan pengampunan yang tak berkesudahan. Meski kami berbuat jahat dan curang, meski kami menjauh dari kehidupan doa, ataupun berlaku palsu di dalam ibadah dan keseharian, kasihanilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan.
Tuhan Allah kami yang penuh rahmat. Terlalu ajaib bagi kami pengetahuan-Mu. Terlalu tinggi dan tidak sanggup kami mencapainya. Namun abu yang akan dioleskan ini mengingatkan kami akan kerapuhan diri. Bahwa kami yang berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Tetapi Engkau rengkuh dan pulihkan. Karena itu ya Tuhan, beranikan kami untuk memperbaiki diri dalam pertobatan sejati. Amin. Kita berasal dari debu yang mengingatkan kerapuhan kita. Dan kita pun akan kembali menjadi debu. Bagi kita yang mau menyatakan pertobatan di hadapan Allah dan sesama, di gereja maupun di rumah, marilah kita menorehkan abu di dahi kita masing-masing sambil mengatakan, Aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ingatlah, engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ingatlah, engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ingatlah, engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ingatlah, engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu.
Jemaat diundang bangkit berdiri. Dalam kerendahan hati memasuki masa Prapaskah, ingatlah pengampunan dan pemulihan Tuhan. Dalam kitab Yesaya 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Karena itu jalanilah masa Prapaskah 6 minggu di depan dengan hidup saleh dan yang benar dan menyatakan Kristus dalam hidupmu. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kita terbuka, dibaca sesamamu. Apakah dia pembacanya melihat Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan memenuhimu dengan kasih-Nya. Kiranya Dia menjagamu dalam perjalanan pertobatan yang seringkali sepi dan terjal. Kiranya Tuhan mengaruniakanmu damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hosana, 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 Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Dalam rangka menyongsong Paskah, GKI Gading Serpong ingin mengajak jemaat beserta keluarga mempersiapkan diri lewat pelaksanaan kalender 40 Aksi Paskah. Aksi Paskah ini diselenggarakan selama 40 hari, mulai Rabu Abu hingga Minggu Paskah, yang berisi aksi harian sederhana dan berakar dari refleksi Alkitab. Caranya mudah. Pertama, open highlight 40 aksi Paskah pada akun Instagram GKI Gading Serpong. Kedua, do setiap aksi Paskah sesuai tanggal pada kalender. Ketiga, share aksimu pada media sosial.
Jangan lupa tag @IG_GKIGS dan cantumkan hashtag 40 Aksi Paskah GKIGS dan hashtag Aksi Paskah ke XX. Mari siapkan hati, bersama kita menyongsong Paskah lewat 40 Aksi Paskah.